Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Filsafat Hukum, kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami tentang filsafat hukum Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Indra Rahmatullah SHI MA. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Gilang Akbar El-Hakam, Milda Salamah Tanjung, Anissa, dan Raffi Al-Fikri. Langsung saja ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Yang pertama dari pembahasan filsafat hukum Pancasila, yakni akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai definisi, aspek historis, dan tokoh yang merumuskan Pancasila. Artinya dalam subbahasan ini akan dibahas mengenai apa itu Pancasila, definisinya secara bahasa, kemudian aspek historis, sejarah Pancasila, juga tokoh yang merumuskan Pancasila. Pertama terkait definisi Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta India. Dari bahasa Sanskerta dari India, atau disebut juga bahasa kata Brahmana. Atau dalam bahasa rakyat biasa disebut juga Prakerta. Yang mana menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara lesikal, yaitu panca artinya 5. Kemudian sila itu memiliki dua arti dalam sila dengan vokal I pendek dan sila dengan vokal I panjang. Sila dengan vokal I pendek itu artinya batu sendi, alas atau dasar. Kemudian, sila dengan vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila, yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna lesikal berbatu sendi 5, atau secara harfiah artinya dasar yang memiliki 5 unsur. Nah, kemudian juga ada pun istilah Pancasila dengan huruf Dewangari I yang bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Berikut mengenai definisi Pancasila. Kemudian terkait dengan sejarah Pancasila yang tidak terlepas dari berakhirnya penjajahan Belanda pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942. Pemerintah Hindia Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu, Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang, namun Jepang juga tidak terlalu lama menduduki Indonesia sebab tahun 1944 Jepang mulai kalah melawan tentara sekutu. Nah, karena demikian, untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang. Jadi Jepang itu 2 kali memberikan janji kemerdekaan. Yang pertama diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944, yang mana pada saat itu Jepang juga masih terus-menerus terdesak oleh sekutu. Maka kemudian tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kalinya kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan. Yang mana maklumat itu merupakan maklumat yang keluar dari
pembesar tertinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut juga sekaligus dimuat dasar pembentukan BPUPKI, yang mana tugas BPUPKI itu adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini tuh dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 yang pada sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, disinilah cikal bakal hadirnya Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ada beberapa tokoh yang membahas dan merumuskan juga mengusulkan dasar negara, yakni Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Sebetulnya juga ada tokoh lain yang membahas, mengusulkan juga merumuskan dasar negara, yakni Dr. Supomo, yang mana Dr. Supomo itu adalah seorang ahli hukum pada masa itu. Pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai rumusan dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian juga selain secara lisan, Muhammad Yamin itu mengusulkan rumusan Pancasila yang diajukan secara tertulis. Isinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara yang berisi 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Tidak sampai di situ, kemudian juga pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usul mengenai rumusan dasar negara yang isinya 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, 3. Ketuhanan. Selanjutnya juga oleh Bung Karno 3 hal tersebut masih bisa diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Yang hingga pada akhirnya setelah selesai pembahasan dasar negara, selanjutnya pada hari itu juga, ya pada hari yang sama tanggal 1 Juni, para anggota BPUPKI sepakat membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Yang tiap-tiap anggotanya itu diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Nah, anggota panitia kecil itu terdiri atas 8 orang. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah,
Kemudian tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang terdiri atas 9 orang atau lazim diketahui sebagai Panitia 9. Nah, anggota Panitia 9 itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suroso, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Nah, berbeda dengan panitia kecil yang 8 tadi disebutkan sebelum panitia 9 ini, karena panitia 9 ini merupakan gabungan dari panitia kecil dengan para anggota BPUPKI, yang mana dari panitia 9 ini berhasil merumuskan Muqaddimah Hukum Dasar atau Muqaddimah Anggaran Dasar yang Muqaddimah Hukum Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Lalu pada sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan hukum dasar. Nah, tanggal 9 Agustusnya dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang mana setelah itu tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Seperti yang telah kawan-kawan ketahui mungkin ya, bahwasanya 5 butir dasar negara itu terdapat dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ceritanya seperti ini. Menyambung dari slide sebelumnya, sejarahnya di slide sebelumnya itu terhenti pada Jepang yang menyerah pada sekutu tanpa syarat, dan kemudian sejak saat itu juga Indonesia itu kosong dari kekuasaan. Nah, keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama. Pertama, mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaan, dan yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Nah, yang untuk pengesahan preambul terjadi proses yang sangat panjang sebetulnya, sehingga sebelum mengesahkan preambul, Dr. Andes Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia Timur, utusan dari Indonesia bagian timur yang menemui Muhammad Hatta, yang intinya rakyat Indonesia bagian timur itu mengusulkan agar pada alinea keempat preambul di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Jika itu tidak dihapus, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Nah, usul ini oleh Muhammad Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, dan Tengku Muhammad Hasan. Nah, Bung Hatta juga berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di belakang kata ketuhanan, dan diganti dengan
yang Maha Esa, sehingga preambul pembukaan Undang-Undang 1945 disepakati. Nah, bagaimana pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945? Akan saya bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah preambul Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat 5 butir dasar negara yang kita sebut Pancasila, yang mana sekarang Pancasila itu sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila mengandung makna gotong royong. Gotong royong adalah keadaan di mana setiap komponen bersatu untuk mencapai tujuan yang didambakan bersama. Nah, tujuan bangsanya ini tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia. Mengapa bangsa ini ada? Adalah untuk mewujudkan ketiga tujuan itu dengan cara kegotong royongan di antara anak-anak bangsa. Kita adalah bagian dari masyarakat internasional dan kita memandang bahwa diri kita bersama dengan bangsa-bangsa lain bersama-sama mewujudkan masyarakat yang damai dengan menghapus segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Lalu pengertian Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Meuwisen mengatakan filsafat hukum ingin mendalami hakikat dari hukum, dan itu berarti bahwa ia ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya. Hukum itu adalah suatu bagian dari kenyataan, dan dengan demikian ia juga memiliki sifat-sifat kenyataan itu. Hubungan-hubungan yang ada pada dasarnya adalah untuk keteraturan dan ketertiban dari dua hal yang berinteraksi. Keteraturan berkenaan dengan landasan substansi dari hukum ada dalam dunia nilai atau sebagai jiwa hukum, sedangkan ketertiban adalah tujuan hukum dalam wujudnya yang materi merupakan tubuh hukum. Keterkaitan antara Tuhan, manusia, dan alam merupakan suatu sistem hubungan yang saling terkait satu dengan lainnya, merupakan satu kesatuan.
yang tunduk pada esensi Tuhan sebagai penyebab keberadaan. Pada tataran inilah terlihat makna pada sila pertama. Lalu, keberadaan manusia secara pribadi tidak akan ada tanpa ada manusia lainnya. Dengan kalimat lain, eksistensi memang hanya mungkin eksis dalam keeksistensi. Pandangan inilah yang terlihat di dalam esensi Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila memandang keberadaan individu sekaligus keberadaan kolektif sebagaimana terlihat pada sila kedua. Lalu selanjutnya, terjalinnya ikatan dan tatanan sosial adalah didasarkan pada hubungan yang didasarkan pada nilai-nilai dan peradaban serta kepercayaan yang dianut oleh kelompok manusia tersebut. Nilai inilah yang ditimbulkan rasa persatuan di kalangan kelompok manusia itu dan akhirnya menimbulkan rasa kebersamaan yang sama yang terungkap dalam bentuk kelompok bangsa dan rasa nasionalisme. Kenyataan yang hakiki inilah yang tercermin di dalam sila ketiga. Selanjutnya, pada hakikatnya kemampuan setiap subjek dalam menemukan dan meletakkan kebenaran dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup bersama tidaklah sama. Disinilah peranan subjek-subjek yang memiliki kelebihan itu menemukan dan mengungkapkan kebenaran untuk pegangan dalam mencapai tujuan hidup bersama sebagaimana tertuang di dalam sila keempat. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan bersama itu, maka subjek-subjek baik secara individu maupun bersama memerlukan benda-benda alam. Benda-benda alam yang sudah ada yang diciptakan oleh Tuhan dan benda-benda itu selamanya terikat keberadaannya dengan Tuhan. Benda-benda alam yang ada di sekitar subjek-subjek itu sudah pasti dibutuhkan oleh setiap subjek-subjek baik secara individual maupun dalam kehidupan bersama subjek-subjek tersebut. Posisi subjek-subjek tersebut, benda alam yang telah ada mempunyai kesempatan yang sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, okupasi benda-benda alam oleh subjek secara individu harus pula tidak mengganggu okupasi secara bersama-sama. Di sini terlihat bahwa penggunaan semua benda-benda alam yang ada di sekitar subjek-subjek tersebut harus dipergunakan dan dimanfaatkan secara adil, baik dan kapasitas okupasi pribadi maupun dalam kapasitas okupasi bersama-sama. Nilai-nilai inilah yang dituangkan di dalam sila kelima. Baik, materi selanjutnya Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dasar ontologis Pancasila, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hak-hak yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan inilah maka secara hierarki, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya. Dasar epistemologis Pancasila. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasar, yaitu filsafat Pancasila. Dasar aksiologi Pancasila. Menurut John Slynn, dalam lingkup kajian filsafat, nilai rujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai suatu kenyataan norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Kelebihan dan kekurangan filsafat hukum Pancasila. Ideologi Pancasila telah sedemikian rupa dirumuskan dan dirasa sempurna sebagai falsafah negara Indonesia dengan 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Kekurangan terletak pada implementasi nilai-nilai dan aktualisasi Indonesia Pancasila. Sederhananya, sang pembuat regulasi kadang-kadang tidak memaksimalkan kewenangan sehingga aturan atau undang-undang yang dibuat di Indonesia itu berbenturan dengan Undang-Undang 1945, yang artinya itu juga berbenturan pula dengan Pancasila. Aktualisasi ideologi Pancasila dalam regulasi di Indonesia. Undang-undang yang dibatalkan oleh MK karena tidak sesuai dengan Pancasila. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Perkoperasian Undang-Undang Koperasi yang dimohonkan Yayasan Bina Desa Sandiwaja Koperasi Karya Insani.
Lembaga Pengkajian dan Pembagian Koperasi, serta 8 pemohon lainnya. Sebelumnya, Mahkamah telah memutuskan bahwa seluruh isi Undang-Undang Koperasi bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dalam putusan perkara nomor 28 PUU nomor 9 2013 yang juga dibacakan di hari yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon telah kehilangan objek sehingga tidak dapat diterima. Karena sudah putus, maka berlakulah sifat putusan MK yang mengikat dan final serta erga omnes. Meski demikian, alasan-alasan serta bukti yang diajukan para pemohon juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan perkara nomor 28 PUU nomor 11 2013. Sekian presentasi dari kami, kelompok 10. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan pada penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.